Selamat siang, Nak Lexi. Siang, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Boleh ya kita bincang-bincang sedikit terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini? Tidak terasa sudah 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia dan juga negara kita, yang tentu saja berimbas pada dunia pendidikan. Nah, bagaimana pengalamanmu selama belajar di masa pandemi ini? Biasa-biasa, Pak. Melalui pertemuan ini mungkin ada tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Apa kira-kira yang hendak kita capai atau kamu mau capai untuk pembelajaran yang masa akan datang? Bagaimana target-targetmu? Bagaimana kira-kira kau mengharapkan nilai bagaimana? Bagaimana kira-kira? Apakah tidak menginginkan nilai baik atau nanti memperoleh nilai rapor yang baik? Mau, Pak. Mau. Nah, sekarang hampir semua orang, baik guru maupun siswa, mengalami masalah-masalah terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Tentu saja pembelajaran di masa pandemi ini tidak berbeda jauh ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, bolehkah Nak Lexi kemukakan masalah-masalah yang kamu hadapi selama pembelajaran jarak jauh ini? Masalah-masalah yang kamu hadapi selama pembelajaran jarak jauh ini. Masalah terkait apakah tugasnya, terkait guru-guru yang mengajar atau bagaimana? Jarang kerja tugasnya, Pak. Jarang kerja tugasnya. Itu masalah-masalah ya, jarang kerja tugas. Nah, sekarang kendala-kendala apa yang menyebabkan tugas itu jarang dikerjakan? Itunya, Pak. Kalau kirim tugas, dia full memori. Kirim tugas penuh memorinya. Nah, selama ini bagaimana guru-guru mengelola pembelajaran? Apakah lewat WA saja atau lewat apa saja? Bisa lewat Zoom. Bisa lewat WA, bisa lewat Zoom. Adakah yang menggunakan Google Classroom? Ada juga. Ada juga. Nah, sekarang kendala pengiriman tugas itu kalau tadi full memory itu ketika menggunakan WA. Nah, sekarang kalau menggunakan Google Classroom, apakah juga masalah itu terjadi? Apakah juga full memory? Tidak ya, kalau di WA bisa saja full memory karena tersimpan di sana, tetapi kalau di Google Classroom, nah itu memori tidak banyak dipakai karena dia langsung langsung tersimpan di dalam Google Drive. Nah, sekarang kalau terkendala di full memory, adakah cara-cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi itu atau mengatasi masalah itu?
Kalau menurutmu? Ya. Apa langkah-langkah yang kamu lakukan? Kirim ini kan pelajaran yang mau di download nggak bisa toh, ke memori, kirim di kakak, tambah yang memorinya, ya saya kerja di situ. Jadi baru berbagi dengan HP-nya kakakmu untuk mengerjakan itu. Oke, bagus. Nah sekarang pada umumnya juga guru-guru itu melakukan Zoom meeting atau Google Meet. Bagaimana keaktifanmu selama ini di dalam mengikuti itu pembelajaran itu, atau ikut Zoom atau Google Meet? Bagaimana keaktifanmu di sana? Bagaimana keaktifanmu selama ini? Maksudnya apakah selalu ikut atau bagaimana, atau jarang atau selalu ikut? Nah, kalau kamu selalu ikut, nah apakah senang dengan belajar seperti itu? Senang Pak. Senangnya kira-kira kenapa? Bisa senang saya Pak. Ya, jadi senang mungkin karena ya bisa bertemu dengan teman-temannya, ya, atau dia ini ya, karena jarang kita bertemu secara nyata, nah itu lewat virtual itu. Nah, apakah semua guru mata pelajaran sering melakukan Zoom itu? Ada sebagian tidak Pak. Ada juga yang tidak. Selama Zoom itu apakah tidak ada kendala misalnya kuotanya atau jaringan yang bermasalah? Kalau di rumah biasa pakai apa? Pakai kuota atau pakai wifi? Wifi Pak, tapi biasa hilang jaringannya wifi di rumah. Wifi tapi biasa hilang jaringannya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya kamu ikut di dalam Zoom meeting itu, apakah sering membuka kameranya atau bagaimana? Kalau disuruh Pak, buka kameranya kalau disuruh. Kalau disuruh buka, baru buka kameranya. Sekarang dalam dalam Zoom itu biasa ini di dalam Zoom itu mungkin ada materi-materi yang disampaikan oleh guru, di-share oleh guru. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu mengelola materi itu? Pelajari dengan baik. Maksudnya apa yang kamu lakukan ketika mungkin ada guru yang paparkan materi atau jelaskan di Zoom? Ya, apa yang biasa kamu lakukan? Dengar penjelasan dulu Pak. Dengar penjelasan. Apakah tidak ada yang lain? Kegiatan apakah dicatat atau tidak? Ya dicatat juga Pak. Catat juga. Biasa mengemukakan pendapat lewat di dalam Zoom itu kalau misalnya ditanya atau apa? Iya Pak, kalau ditanya Kalau ditanya biasa sering menjawab. Iya. Oke. Nah sekarang, saya kembali lihat sebenarnya saya fokus ke mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pembelajaran IPA yang selama ini kita lakukan. Nah kalau saya lihat hasil kerjamu lewat tugas-tugas yang kamu kirim, baik itu melalui WA maupun Google Classroom, pada dasarnya berada di kategori baik, ya. Tapi kalau saya lihat beberapa ini
terakhir ini ada 3 tugasmu belum diselesaikan. Kira-kira kendalanya apa sampai belum selesai tugas itu di Google Class? Apa masalahnya atau apa kendalanya sampai belum selesai itu? Mas kerja. Hah? Mas pikir bu. Malas kerja. Malas kerja. Malas karena Panjang pak. panjang. Saya rasa soal-soalnya kok hanya 5 nomor saja dan sekira enggak terlalu panjang, dan temanmu juga itu kadang kerja sebentar sekali. Apa kau apa kendala sebenarnya penyebab utamanya apa? Nah, kalau saya lihat hasil kerjamu ya bagus yang kamu sudah kerja yang tugas-tugas sebelumnya. Cuma ini yang 3 tugas terakhir itu kendalanya di mana? Ketika saya mengajarkan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya suruh untuk membuat sesuai dengan keinginan kamu. Misalnya bisa terserah apa kamu mau buka buat rangkuman atau buat video atau buat sketsa atau apa sesuai dengan kemampuan. Kira-kira kendalanya apa sampai saya lihat belum terkumpul itu? Ketika kita belajar gerak kemarin itu di situ ada. Malas sih kerjanya. Ya? Malas kerjanya. Yo. Nah sekarang kalau faktor malas ya, kalau faktor malas itu kita berlanjut terus kira-kira ya apa efeknya? Maksudnya pak? Apa efeknya kalau misalnya tugas-tugas ini tertumpuk terus kamu tidak kerja akibat malas? Apa kira-kira ini efeknya? Efeknya pak? Kalau tugas-tugas itu tumpuk terus kamu tidak kerja, efeknya nanti apa? Apa akibatnya kalau kamu tumpuk itu? Misal gue bekas tumpuk. Hah? Maksudnya ditunda-tunda pengerjaannya. Itu kan tugas-tugas itu tetap ditagih oleh guru-guru. Nah sekarang kalau kamu tidak kerja tugas 1, 2, 3 dan seterusnya, efeknya nanti apa? Atau akibatnya nanti apa? Pasti kamu tinggal kelas. Nah sekarang maukah kamu tinggal kelas? Hah? Enggak. Tidak, tentu saja tidak mau tinggal kelas. Nah sekarang kira-kira apa upaya yang Lexi bisa lakukan untuk meminimalisir itu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk cara untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai itu? Kerja. Kalau misalnya kamu mengalami kesulitan, kira-kira bagaimana? Minta tolong bisa kepada siapa? Ke Pak Guru. Ke Pak Guru, kemana lagi? Guru. Kemana lagi? Orang tua, kakak, siapa lagi? Teman-teman. Itu kan semua bisa media, semua bisa kamu gunakan. Bisa tanya ke guru, bapak ibu guru, bisa tanya ke kakak, bisa tanya ke orang tua, bisa tanya ke teman-temanmu. Nah sekarang kira-kira untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai itu, kamu mau berkonsultasi dengan siapa? Atau minta bantuan kepada siapa? Untuk teman-teman saya. Minta bantuan ke teman-teman. Oke. Minta bantuan ke teman-teman ya. Nah, jadi dari beberapa alternatif tadi yang bisa menolong kamu, bisa guru, bisa orang tua, bisa kakak, bisa teman-teman. Nah, sekarang kamu menjatuhkan pilihan pada teman-temanmu.
kira-kira apa yang mengapa kamu pilih temanmu untuk bisa? Kita kalian cerita. Kenapa bisa takut? Sekira guru-guru itu kalau apa namanya dia aku ditanya dilayani. Ya jadi mungkin pilih temanmu karena apa? Sampai pilih ini temanku atau teman-teman dekat atau apa? Cara yang sudah tuh Pak. Yang ini kayak bisa minta bantuan dulu. Caranya. Ya, cari teman yang sudah mengerjakan dan minta bantuan. Oke. Nah sekarang kalau misalnya kamu dibantu oleh teman, kirimkan jawabannya, apa yang kamu lakukan? Maksudnya? Kalau misalnya temanmu sudah kirimkan, kok ini jawaban tugas 1 misalnya, sekarang apa yang kamu lakukan? Kan kirimkan jawaban, kasih penjelasan. Oh iya, misalnya kasih penjelasan atau apalah, dikasih yang jelas, dikasih bantuan. Nah sekarang apa yang kamu lakukan setelah itu? Terima kasih telah dikembangkan. Jelasannya bagaimana? Jadi maksudnya penjelasan dari teman-temanmu itu kamu apa? Kamu apa? Buat begitu. Nah, gitu. Dibuat, dirangkum lalu dikirim. Ya, kirim. Oke. Jadi saya berharap supaya tugas-tugas yang selama ini yang belum selesai, karena kamu sudah memilih teman untuk meminta bantuan, ya silakan tanyakan ke temanmu, minta bantuan supaya bisa diselesaikan oleh tugas-tugas itu. Karena kalau menumpuk terus, itu efeknya ya akibatnya nanti kan sudah tahu tadi bahwa bisa berefek jadi tinggal kelas atau nilainya tidak mencapai KKM. Apalagi kamu sudah kelas 8 ini. Kelas 8 ini nanti ini akan September ini, ya siapa tahu kamu terpilih untuk ikut AKM, ya asesmen asesmen kompetensi minimum, ya itu penggantinya ujian nasional dulu, ya. Nah kalau kamu siapa tahu kamu terpilih lalu tugas-tugasmu tidak selesai, ya bisa saja ya nanti efeknya itu. Nah sekarang dari kendala-kendala yang kamu hadapi selama pembelajaran jarak jauh ini, kira-kira upaya-upaya apa yang kamu lakukan untuk ingin kamu lakukan untuk pembelajaran yang akan datang? Maksudnya melihat masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini, ya, terkait tadi misalnya keterlambatan tugas atau misalnya jarang atau biasa tidak ikut Zoom. Apa yang upaya-upaya yang kamu akan lakukan untuk pembelajaran yang akan datang? Yang akan datang Pak? Ya. Baru belum selesai tugas jangan. Iya kan kamu sudah sepakat, sudah ambil keputusan tadi bahwa tugas-tugas yang belum terkumpul itu kamu minta bantuan ke temanmu untuk menyelesaikannya. Nah sekarang maksud saya kan sudah tahu nih masalah-masalahmu selama ini, untuk pembelajaran yang akan datang, tidak 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan atau seterusnya, apa upaya-upaya yang kamu lakukan? Maksudnya apa yang kau rencanakan untuk kamu lakukan? Lagi pelajaran. Oke, bagus. Tidak mau lagi menunda-nunda tugas atau pekerjaan, ya. Oke, itu keputusan yang baik, bahwa ya menunda biasa orang katakan itu menunda pekerjaan, ya itu sama saja dengan menunda kesuksesan tuh. Jadi langkah-langkah itu kamu bisa lakukan supaya bisa mendapatkan hasil yang baik nanti di akhir semester, bisa naik kelas dan seterusnya. Tentu saja kamu menginginkan untuk
memperoleh nilai yang baik, memperoleh hasil yang baik, ya. Nah, jadi saya berharap supaya apa yang menjadi komitmenmu hari ini, yang menjadi keputusan yang kamu putuskan sendiri, kamu bisa lakukan dengan baik, ya, supaya masa depanmu itu lebih baik. Karena yang menentukan masa depanmu itu bukan orang tuamu, bukan gurumu, tapi kan kamu sendiri. Jadi kalau kamu mengisi waktu-waktumu ini dengan baik, dengan bijaksana, ya, maka kamu bisa memperoleh hasil yang baik, ya. Ya, jadi komitmen itu harus dibangun. Kemudian dunia sekarang ini kita banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita itu yang sebenarnya ingin menghancurkan kita dengan mengajak segala macam, mengajak pergi main game, atau mengajak pergi jalan-jalan, keluar. Nah, kira-kira apa yang kamu laksanakan untuk mengantisipasi itu atau meminimalisir itu? Ditolak ya, harus dalam komitmen dalam diri bahwa ini kau sudah tahu bahwa itu tidak baik, maka kamu berani untuk menolak dan terpengaruh dengan lingkungan. Oke. Jadi mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini, saya sangat berharap supaya kita itu memulai dari diri kita untuk berubah pelan-pelan. Sekarang bagaimana mengembangkan potensi itu sehingga bisa bermakna? Tentu caranya adalah apa? Untuk mengembangkan potensi itu. Caranya itu adalah tentu saja kamu aktif di dalam segala kegiatan-kegiatan belajar. Kegiatan-kegiatan belajar itu bukan hanya diperoleh dari belajar formal di sekolah, tetapi bisa juga melalui SMGT, ya, seterusnya. Itu kegiatan-kegiatan melakukan hal-hal yang baik. Itu harus dibangun dari komitmen diri kita. Karena itu semoga dengan pertemuan kita ini bisa membangkitkan semangatmu untuk merencanakan kesuksesanmu yang akan datang, ya. Jadi saya kira perbincang-bincang kita terkait dengan pembelajaran di masa pandemi saat ini sudah cukup. Saya berharap supaya komitmen yang kamu bangun tadi kamu bisa laksanakan dengan baik, sekolah sendiri dan masyarakat. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bincang-bincang pada saat ini. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menata masa depan yang lebih baik. Oke. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati kita.